Hi, how are you doing? I hope you're doing good. Hari ini kita mau belajar dulu tentang present perfect tense. Pastikan kamu ikutin, tonton videonya sampai selesai karena di akhir video saya sudah sediakan contoh soal sebagai latihan untuk mengetes seberapa paham kamu tentang present perfect tense. Okay, let's get started. Oke, kita langsung saja bahas present perfect tense. Present perfect tense merupakan salah satu tenses dalam bahasa Inggris yang wajib untuk diketahui. Mengapa? Karena present perfect tense adalah salah satu tenses yang paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang dimana pattern ataupun pola dari present perfect tense itu sendiri dalam kalimat positif adalah subject plus have or has plus verb 3. Oke, dimana have atau has ini nanti kita pilih berdasarkan subjek. Nah, kita lihat dulu di bawah ini ada subjek I, you, we, they, atau dia dua orang, Tom and Jerry, atau dia the students, ada S-nya, kita perhatikan, the students, maka ini artinya subjeknya lebih dari satu ataupun jamak. Jadi, jika subjeknya seperti ini, I, you, we, they, atau dia dua orang, ataupun dia jamak, maka kita menggunakan have. Sementara, jika subjeknya adalah she, he, it, ataupun satu orang, Tom, atau dia the student, oke, kita perhatikan perbedaan antara the students di sini dengan the student. Di sini dia pakai S, di sini dia tidak menggunakan S. Artinya di sini the student itu adalah singular atau tunggal, satu. Jadi jika subjeknya satu ataupun singular, she, he, it, maka kita menggunakan has. Begitulah dalam penggunaan pemilihan have atau has. Kemudian di negatif itu patternnya atau polanya adalah subject plus haven't or hasn't plus verb 3. Oke, di mana haven't itu merupakan singkatan dari have not dan hasn't itu adalah singkatan dari has not. Dan interrogatif, kalimat pertanyaan, kita menggunakan have atau has dahulu lalu diikuti dengan subject dan diikuti dengan verb 3. Artinya di sini dari patternnya ini kita sudah lihat bahwasanya ini sangat mudah, tetapi ini sulit jika kita tidak memahami apa itu verb 3. Dalam bahasa Inggris, kata kerja itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan regular dan ada yang irregular. Regular verbs itu adalah kata kerja beraturan, di mana penulisan ataupun ejaan daripada verb to dan verb 3-nya itu tinggal ditambahkan ed, seperti contoh berikut ini. Just like finish, finished, finished. Cook, cooked, cooked. Watch, watch, watch. Study, studied, studied. Paint, painted, painted. Wash, washed, washed. Help, helped, helped. Start, started, started. Clean, cleaned, cleaned. Travel, traveled, traveled. Oke, berikut ini. Jadi di sini saya kasih warna yang berbeda. Artinya di sini yang warna hijau yang di tengah-tengah ini merupakan verb true, verb to, dan yang warna biru itu adalah verb 3. Oke, jadi kita menggunakan verb 3 di sini ya. Oke, sementara yang satunya lagi kita sebut dengan irregular verbs. Irregular verbs artinya kata kerja tidak beraturan, yang mana verb to dan verb 3-nya tidak boleh ditambahkan dengan ed seperti sebelumnya. Seperti contoh berikut ini, do, did, done, eat, ate, eaten, see, saw, seen, have, had, had, drink, drank, drunk, go, went, gone, be, was, were, been, write, wrote, written, read, read, read. Oke. Penulisannya sama, hanya saja pengucapannya atau pronunciation-nya beda. Ya. Give, gave, given. Take, took, taken. Nah, ini merupakan contoh daripada irregular verbs. Nah,
jika kamu masih belum paham apa-apa saja itu irregular verbs, you can watch my previous videos for more irregular verbs, or you can click the link in the description to go to the video directly. Jadi jika kamu masih belum paham apa saja itu irregular verbs, nanti bisa klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini untuk bisa menonton atau langsung ke video yang membahas tentang irregular verbs. Oke, kita lanjutkan dengan fungsi daripada present perfect tense itu sendiri. Yang pertama, we use present perfect tense to say complete actions in the past. Oke, saya ulangin. To say complete actions in the past. Untuk mengatakan tindakan-tindakan yang sudah selesai di masa lampau, okay, and then we can still see or feel the result at present. Kita masih bisa melihat ataupun merasakan hasil daripada pekerjaan itu saat ini. Artinya di sini kita menggunakan simple present untuk mengatakan bahwasanya kita sudah selesai melakukan sesuatu. Okay? Contoh, for example, I have eaten lunch. Aku sudah makan. Look, lihat, your room is clean now. Ruanganmu bersih sekarang. Jane has cleaned it. Jane sudah membersihkannya. Jane sudah selesai membersihkannya, dan ini selesainya di masa lampau, dan yang kita lihat sekarang adalah bersih. Oke, clean. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya. The children have done their homework. Anak-anak sudah selesai pekerjaan rumah mereka. Anak-anak sudah menyelesaikan PR mereka. Oke, itu yang pertama. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua. Kita juga menggunakan present perfect tense. Oke, to say how many times we have done something. Untuk mengatakan how many times, sudah berapa kali kita telah melakukan sesuatu. Sudah berapa kali? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau sering, kira-kira begitu. Di sini saya buat 3 contoh untuk fungsi berikut ini. Example. 1. I have met Mr. Jokowi once. I have met. Okay? Saya sudah. Jadi have atau has di situ diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata sudah. I have met. Saya sudah bertemu Pak Jokowi 1 kali. Oke? Sudah berapa kali? 1 kali. Yang kedua, we have been to Bali twice. Kami sudah ke Bali 2 kali. Oke? Kami sudah ke Bali 2 kali. Artinya di sini saya menggunakan been. Kenapa? Karena dalam kalimat ini tidak kita gunakan yang namanya kata kerja. Jadi kita menggunakan to be sebagai pengganti kata kerja itu sendiri, yaitu been. Berikutnya, Miss Lee has never seen her father. Nona Lee belum pernah melihat ayahnya. Oke, sudah berapa kali Miss Lee melihat ayahnya? Belum pernah. Ya, mungkin saja di sini ayahnya telah pergi ataupun sudah meninggal dunia pada saat dia masih kecil gitu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu yang ketiga. We use present perfect tense to say how many things we have done. Untuk mengatakan sudah berapa banyak hal yang sudah kita lakukan. Berbeda dengan yang tadi, yang mengatakan sudah berapa kali kita melakukan sesuatu, sementara di sini kita katakan sudah berapa banyak hal yang kita lakukan. Sebagai contoh di sini, for example, I have drunk 2 cups of coffee today. Saya sudah minum 2 cangkir kopi hari ini. Oke, sudah berapa banyak kopi yang kamu minum? 2 cangkir, 2 cups of coffee. 2. He has traveled to many countries. Dia telah bepergian ke banyak negara. Oke, dia telah bepergian ke banyak negara. Yang berikutnya, di sini saya buat contohnya dalam bentuk pertanyaan. How many motorcycles have you watched?
How many motorcycles have you washed? Sudah berapa banyak sepeda motor yang sudah kau cuci? Nah, kira-kira gitu. Berarti di sini mungkin ini kita gunakan percakapan ini untuk orang yang bekerja di Dorsmer gitu ya. Oke, seperti itulah kira-kira fungsi daripada present perfect tense itu sendiri. Oke, sebagai contoh kita lihat dulu contoh untuk mengisi soal ataupun contoh soal dalam present perfect tense. Jadi di sini kita wajib berpedoman ke pattern ataupun pola present perfect tense itu sendiri, yang mana tadi di positif ya subject plus have or has plus verb 3. Negatif subject plus haven't or hasn't plus verb 3. Dan interrogative have or has plus subject plus verb 3. Oke, kita langsung saja lihat contoh soal nomor 1. Di sini kita lihat nomor 1, kita tidak temukan ada tanda tanya di ujung kalimat dan tidak ada tanda tulisan not di dalam kurung. Artinya soal nomor 1 ini adalah kalimat positif. Jadi kita ikutin aja pedoman ke pattern yang positif. Subject plus have or has plus verb 3. Subjeknya di sini sudah kita lihat, yaitu the baby. The baby tidak ada s-nya, artinya the baby atau bayinya di sini hanya ada satu. Jadi kita pakai has, kemudian kata kerja yang di dalam kurung kita ubah ke verb 3, yaitu verb 3-nya eat itu adalah eaten. Jadi kita katakan the baby has eaten. Bayi itu sudah makan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nomor 2. How much coffee? Berapa banyak kopi bla 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 you drink? Oke, kita lihat di ujung kalimat ada tanda tanya. Artinya ini adalah kalimat interrogatif. Tetap berpedoman ke pattern seperti yang saya katakan tadi, yaitu have or has plus subject plus verb 3. Oke, bagaimana memilih have atau has? Lihat subjeknya dahulu, di mana subjeknya di dalam kurung adalah you. Oke, jadi karena dia you, tadi kita lihat kembali ke atas. Kalau subjeknya you, kita menggunakan have. Ya, kalau subjeknya you, kita menggunakan have. Maka ya, kita gunakan have-nya dahulu, yaitu have plus subject, masukkan subjeknya you, kemudian diikuti dengan verb 3. Verb 3-nya drink dirubah ke verb 3, yaitu drunk. Oke. How much coffee have you drunk? Sudah berapa banyak kopi yang kau minum? Kita lanjut ke soal nomor 3. 3. Mr. and Mrs. Brown bla 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 not go yet. Oke, ada kata not, berarti ini adalah kalimat negatif. Negatif subject plus haven't or hasn't. Tadi saya katakan jika subjeknya she, he, it, ya, she, he, it atau satu orang kita pakai has, dan kalau subjeknya I, you, we, they atau dua orang atau banyak kita menggunakan have, gitu ya. Jadi kita lihat dulu subjeknya di sini. Subjeknya adalah Mr. and Mrs. Brown. Mr. and Mrs. Brown, Tuan dan Nyonya Brown itu ada dua orang. Berarti kita langsung saja pakai have, masukkan not-nya have not. Jadi kita singkat aja ya. Haven't, kemudian kata kerja yang di dalam kurung dirubah ke verb 3, have gone.
Oke, Mr. and Mrs. Brown haven't gone yet. Tuan dan Nyonya Brown belum pergi. Mereka masih di sini. They're still here. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4 atau soal nomor 4. Nomor 4, how many times blah 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 you see this movie? Oke, kita temukan juga di sini ada tanda tanya di ujung kalimat. Artinya ini interrogatif. Kita berpedoman ke polanya. Have, has-nya dahulu baru subjek. Subjeknya you berarti, nah di atas tadi ada ya sama ya, you berarti menggunakan have. Nah, kita langsung aja have-nya dahulu ya, kalau dia interrogatif. Have, masukkan you-nya, kemudian kata kerja see kita rubah ke verb 3 yaitu seen. Oke. How many times have you seen this movie? Sudah berapa kali kamu menonton movie ini, film ini? Udah berapa kali? Interrogatif. Kita lanjutkan berikutnya ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini kita lihat kembali tanda-tandanya. Di ujung kalimat tidak ada not, tidak ada tanda tanya, dan di dalam kurung tidak ada not seperti nomor 3 tadi ada not. Jadi tidak ada not, tidak ada tanda tanya. Ini artinya kalimat positif. Subject plus have or has plus verb 3. Subjeknya adalah I. Kita pilih pakai have atau has. Oke, pakai have atau has. Dia menggunakan have. I have. Kemudian plus verb 3. Give-nya kita rubah ke verb 3, yaitu given. I have given him my toys. Saya sudah memberikan dia mainan-mainan saya. Oke. Sampai sini saya harap kita sudah cukup paham apa itu present perfect tense. Oke, dan sebelum kalian mengakhiri video ini, saya mau kalian mengerjakan latihan dulu. You do the exercise. You have 120 seconds to finish the exercise. Kamu punya 120 detik atau sama dengan 2 menit untuk menyelesaikan soal latihan berikut ini. Oke, selamat mencoba.